Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan Pak Helmi kali ini. Seperti biasa, sebelum pelajaran ini kita mulai, kita awali dengan baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran yang sudah Pak Helmi siapkan di sini. Pelajaran hari ini yaitu matematika tentang menyederhanakan pecahan. Kemarin sudah saya kenalkan apa itu pecahan, meskipun masih dasar. Namun sebelum Pak Helmi membahas lebih lanjut, Pak Helmi mengingatkan bahwa pelajaran matematika mulai saat ini hingga ke belakang akan berkaitan erat dengan perkalian. Jadi, kalian wajib menghafalkan perkalian yang sebelumnya di kelas 3, kalau perkalian 5 ke atas itu dibantu oleh jari kalian, saat ini sudah harus menghafal, karena biar cepat untuk menghadapi matematika mulai dengan materi menyederhanakan pecahan, KPK, EPB, dan selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita lihat ke papan yang sudah Pak Helmi siapkan. Materinya yaitu menyederhanakan pecahan. Langkah-langkahnya bisa dilihat di sini, nanti kalian tulis di buku kalian. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, kalau bisa dilihat di contoh ini, yang atas dengan yang bawah ini harus dibagi dengan angka yang sama. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, pembagi untuk bilangan genap. Nah, bilangan genap seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu dimulai dengan angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pada contoh kasus yang A ini 4/8, ini semuanya genap. Ini bisa dibagi dengan pembagian yang genap ini. Boleh dibagi melalui bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Dibagi 2 misalkan. Jadi kalau 2 atas ini dibagi 2, maka yang bilangan yang bawah ini harus dibagi dengan 2. Kalau bilangan yang atas ini dibagi dengan 4, yang bawah harus dibagi dengan 4, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembagi untuk bilangan ganjil. Ganjil dimulai dengan angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Saya contohkan pada yang contoh yang B ini, anak-anak. Ini untuk pembilangnya 6, kemudian penyebutnya 9. Kalau salah satu dari pembilang dan penyebut ini sudah ada yang ganjil, maka silahkan kalian cari pembaginya bilangan yang ganjil. Yang jelas silahkan kalian cari angka yang sama-sama bisa dibagi dengan pembilangnya dan dengan penyebutnya. Gitu ya. Itu. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian yang D yaitu ulangi penyederhanaan tersebut hingga tidak bisa dibagi lagi. Artinya gimana anak-anak? Kalau sudah dibagi namun hasilnya masih besar dan masih bisa dibagi lagi, silahkan diperkecil lagi, silahkan disederhanakan lagi hingga bilangan yang paling kecil. Bisa dimengerti ya dari sini? Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau kurang paham silahkan nanti dibaca berulang-ulang, kemudian bisa di-pause kalau misalkan kalian tidak mengerti penjelasan tersebut, dan dipraktikkan lagi berulang-ulang. Sekarang langsung saja kita lihat pada contoh yang A. Di sini ada angka 4/8. 4/8 ini sama-sama genapnya. Maka kita cari di pembagi
dalam bilangan angka yang genap. Di sini kita mulai yang kecil yaitu angka 2. Di sini langsung Pak Helmi saya tulis, langsung ditulis oleh Pak Helmi. 4/8 ditulis lagi, kemudian dibagi dengan angka 2. Jika atasnya dibagi 2 atau pembilang dibagi 2, maka penyebut wajib dibagi dengan 2. Seperti itu. Di sini langsung kita lihat 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, 2/4 di sini anak-anak itu masih bisa diperkecil lagi, disederhanakan lagi. Yaitu dibagi lagi dengan angka 2 masing-masing pembilang dan penyebutnya. Di sini kita tulis lagi, 2/4-nya ditulis 2/4. Masing-masing dibagi dengan 2. Jika pembilang itu dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi dengan 2. Sama halnya dengan yang di depannya tadi. Maka di sini langsung 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 yaitu 2. Dan hasilnya yaitu 1/2. Dan 1/2 inilah bentuk yang paling sederhana dari pecahan 4/8. Seperti itu. Dan hal ini anak-anak sebenarnya bisa disiasati jika kalian itu bingung dengan pembagian. Namun syaratnya harus ingat, harus hafal perkalian. Ini saya contohkan. Misalkan kalian bingung dengan pembagian. Misalkan di sini 4 dibagi 2, kalian itu bingung berapa? Maka dibalik saja atau dilihat di perkalian 2 atau diingat-ingat di perkalian 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 4. 2 dikali 2 yang hasilnya 4. Maka di sini hasilnya adalah 2. Sama seperti penyebutnya. Jika kalian bingung 8 dibagi 2, maka diingat-ingat di perkalian 2 atau dicari, dilihat di perkalian 2. 2 dikali berapa yang hasilnya itu 8. Maka akan ketemu 2 dikali 4 lah yang hasilnya itu 8. Maka di sini sudah ada 2, 4-nya yang ditaruh di sini. Itu ya, maka 8 bagi 2 itu adalah 4. Dan seterusnya hingga di sini. Itu adalah cara menyiasati kalau kalian bingung dengan pembagian. Namun sekali lagi harus ingat atau harus menguasai perkalian. Langsung saja kita ke contoh yang kedua. Jika ada penyebut dan pembilangnya itu salah satu dari mereka yang bilangannya itu ganjil, maka silakan cari ke pembagi yang ganjil di sini. Atau keduanya ganjil semua, pasti harus dibagi dengan atau dicari pembaginya di bilangan yang ganjil ini. Kita contohkan di contoh yang B ini 6/9. 6 itu genap, 9 ini ganjil. Maka kita cari di pembilangan yang ganjil. Bagi yang ganjil di sini yang paling kecil yaitu angkanya 3. Maka kita lihat dulu apakah bisa ini semua dibagi 3. Kita lihat, dan memang 6 dan 9 ini sama-sama bisa dibagi 3. Kita tulis langsung seperti biasa. Ditulis dulu 6/9. Kita ambil garis di sini. Kita ambil garis. Kemudian 6/9 ini sama-sama ditulis dibagi angka 3. Pembilang dibagi angka 3, penyebut dibagi angka 3. Kemudian kita beri sama dengan, kita ambil garis seperti ini. Ya, kita kerjakan satu persatu. 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Maka ketemulah angka
2/3. Dan bilangan 2/3 ini itu bilangan yang paling sederhana dari bilangan 6/9. Itu sama seperti tadi. Kalau kalian bingung ya dilihat di perkalian. Kalau kalian bingung dengan pembagian, misalkan bingung 6 dibagi 3 itu berapa, langsung saja dilihat di perkalian 3. 3 kali berapa yang hasilnya 6. Berikut yang 9. 3 kali berapa yang hasilnya 9, yaitu 3. Dan ini 2. Seperti itu. Nah, langsung yang terakhir contoh di sini, yaitu saya contohkan kalau angkanya itu yang disederhanakan bilangan puluhan atau bilangan yang berakhir dengan 5. Seperti 25, 35, 45, dan seterusnya. Ataupun 10, 20, 30, dan seterusnya yang berakhiran dengan angka 0 gitu. Itu anak-anak pembaginya bisa dipastikan dengan angka 5 atau angka 10 gitu ya. Jadi silakan kalian pilih angka 5 terlebih dahulu untuk memudahkan kalian di dalam mengerjakan. Kemudian kalau angkanya besar-besar semuanya berakhiran dengan angka 0, silakan kalian bagi dengan angka 10 seperti itu. Kita lihat di contohnya. Di sini saya contohkan 10/15. 10/15. Kita tulis dulu di sini. 10/15 kita bagi dengan angka 5. Angka 5. Pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5. Langsung saja. 10 dibagi 5 itu 2. Dan 15 dibagi 5 itu 3. Dan bilangan yang terkecil dari 10/15 itu adalah 2/3. Seperti itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Habis ini kita lihat ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu membandingkan suatu pecahan. Sebelum kita masuk ke contoh soal, saya berikan tanda bacanya dulu yang wajib kalian mengerti, dan saya yakin kalian sebenarnya sudah paham, tapi di sini wajib saya ulangi. Jika ada tanda baca seperti ini, maka berarti bilangan tersebut lebih kecil atau kurang dari. Kemudian kalau ada tanda baca seperti ini, maka dibaca lebih besar atau lebih dari. Ini adalah tanda yang sudah kalian sangat pahami. Yang terakhir ini adalah tanda sama dengan. Langsung saja kita lihat ke contoh yang A, yaitu membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebut yang sama seperti ini. Ini penyebutnya sama-sama 6-nya, ini penyebutnya sama-sama 7-nya. Ini berarti sudah sangat jelas ya anak-anak, sangat mudah. Tidak usah dikalikan, kalian lihat pembilangnya saja sudah yang di atas, karena bawahnya sudah sama-sama 6-nya. Di sini sudah bisa kita lihat, yang pertama itu bilangannya 2 untuk pembilangannya, yang atasnya adalah 4. Maka hasilnya 4 ini atau 2 ini lebih kecil daripada 4. Ini kan lebih kecil ya, 2 lebih kecil daripada 4. Berarti tandanya menghadap seperti ini anak-anak. Nah, seperti itu ya tandanya. Itu tinggal lihat pembilangnya saja jika penyebutnya sudah sama. 4 ini lebih besar, maka tandanya seperti ini. Dah, lanjut. Yang nomor 2 contohnya, kita lihat masing-masing penyebutnya sama-sama 7. Kalau sudah sama-sama 7, ya enak, kita tinggal melihat pembilangnya. 4 dan 3 itu lebih besar mana? Lebih besar 4. Nah, gitu. Maka tandanya seperti ini anak-anak. Nah, gitu aja ya. Maka hasilnya 4 ini lebih besar gitu ya daripada 3. Ini kalau membandingkan untuk pecahan yang penyebutnya itu sama, sangat mudah sekali. Kita lanjut
jika pecahan tersebut ya memiliki penyebut yang tidak sama. Gimana cara membandingkannya? Kita bahas bersama-sama kali ini, yaitu pada bab membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Di sini 4 penyebutnya, di sini 5. Tidak sama seperti tadi. Maka cara mudahnya yaitu dengan cara perkalian, gitu ya, perkalian silang. 5 dikali 3 itu adalah 15. Kita tulis di sini 15 ini. Dan 4 dikali 4 itu adalah 16. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang 15 dengan 16 besar mana anak-anak? Jelas sekali besar 16, maka tanda bacanya menghadap ke sini. Seperti itu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ada bilangan 2/6 dan 3/4. Langsung saja kita kalikan silang seperti materi yang sudah saya contohkan tadi di atas. Langsung saja 4 dikali 2 itu 8. Tulis kecil aja di atasnya gitu ya. Kemudian 6 dikali 3 itu adalah 18. 8 dengan 18 jelas lebih besar 18, maka tandanya seperti ini. Gitu ya. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yaitu ada bilangan 1/2 dan 1/3. Sama ini caranya dengan yang tadi. Yaitu langsung saja kita kalikan silang. 3 dikali 1 itu 3. Kemudian 2 dikali 1 itu 2. Besar mana anak-anak? 3 dengan 2? Jelas sekali besar 3. Maka kita beri tanda baca seperti itu. Saya yakin kalian sudah sangat paham dengan materi tersebut. Namun untuk lebih memahami dari tugas atau materi yang sudah saya jelaskan baru saja, silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Itu ada di halaman 14 dan halaman 18. Silahkan kalian kerjakan masing-masing 10 soal. 10 soal. Jadi di halaman 14 itu 10 soal, kemudian di halaman 18 10 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian seperti biasa nanti kita akan koreksi di hari-hari yang biasa kita kumpulkan. Seperti itu anak-anak ya. Saya kira sudah cukup materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya Pak Elmi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.